Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Aprilia. Impian mau 373241101. Saya salah satu program studi pendidikan guru pendidikan dan ekonomi di Universitas Hairul Tanjung. Video ini dibuat sebagai nilai UAS dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan dosen Ibu Nurhaliza Mahmud, SPD, MPD. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari 4 pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa itu hakikat manusia dan karakteristik manusia. Hakikat manusia adalah inti yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup. Hakikat manusia memiliki beberapa aspek seperti fisik, mental, emosional, dan spiritual. Berikut beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai individu. Dan karakteristik manusia. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara mandiri. Dan ada juga sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi kemanusiaan adalah hal equal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal. Dimensi-dimensi hakikat manusia memiliki dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman. Selain itu ada juga dimensi-dimensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi fisik, dimensi akal, dimensi iman, dimensi akhlak, dimensi kejiwaan, dimensi keindahan, dimensi sosial kemasyarakatan. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Sebutkan dan menjelaskan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh usia. Prinsip utama pendidikan sepanjang hayat adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pendidikan sepanjang hayat memiliki banyak manfaat seperti memperbaiki motivasi diri, pengakuan kepentingan, dan tujuan pribadi, meningkatkan keterampilan pribadi, meningkatkan rasa percaya diri. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh usia. Contoh pendidikan sepanjang hayat di lingkungan sekitar seperti mempelajari bahasa baru, mengambil kursus, membaca buku, artikel, atau makalah penelitian, mendengarkan podcast, belajar alat musik, mengambil kelas seni atau bahasa. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Apa saja komponen-komponen dalam pendidikan? Yaitu komponen-komponen dalam pendidikan meliputi dasar pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi titik tolak untuk memberikan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Dalam pendidikan, yang terjadi dasar pendidikan adalah dasar filosofis, dasar historis, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Tujuan pendidikan yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan usaha sadar sehingga bisa diketahui bahwa tujuan dari pendidikan adalah segala hal yang dicita-citakan setiap kegiatan mendidik. Yang ketiga, isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dengan begitu tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Yang keempat, metode pendidikan. Metode atau cara bagaimana dalam mendidik supaya nantinya bisa memilih dan memakai metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi pendukung. Yang kelima, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala kondisi dan situasi tindakan dan perilaku, tingkah laku dan perbuatan maupun semua hal yang diadakan dengan sengaja dan terencana yang langsung dan tidak langsung. Yang keenam, terdidik atau murid atau siswanya. Terdidik merupakan individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Dan yang ketujuh, pendidik atau guru. Pendidik adalah seorang orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan supaya mengarah pada tujuan pendidikan. Dan terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pendidik atas kinerja dalam pengolahan pembelajaran.
Oke, sekian itu saja dari penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.